Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa huwa ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad, wa nashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yub'atsu rahmatan li jami'il alam. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wa qala ta'ala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Komandan dan Tamal, para perwira, para staf, dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Yang paling pertama ini kita perlu syukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah sudah berikan kita nikmat besar, nikmat yang agung. Yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia. Di antara 14.000 makhluk ciptaan Allah, manusialah makhluk yang Allah SWT ciptakan paling sempurna, paling indah. Dalam surat Tin Allah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ilmu nahwunya Allah gunakan lam taukid. Kemudian ada qad, huruf qad masuk dalam fi'il madhi bermakna tahqiq lagi, bermakna memperkuat lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kurang lebih 14.000 jenis ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusialah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Kemudian setelah Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Dan yang paling penting, setelah Allah berapa miliar orang di muka bumi ini, Allah ciptakan mereka sebagai manusia. Namun hanya segelintir saja yang Allah takdirkan mereka menjadi orang Islam, termasuk kita-kita yang ada di dalamnya. Kemudian setelah menjadi orang Islam, ada kemuliaan yang lebih besar lagi. Allah jadikan kita sebagai umat terakhir, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa saja yang berhubungan dengan Nabi ini mulia. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah ini mulia. Kita ini umat akhir zaman, Allah muliakan kita bukan karena ibadah kita. Kalau mau tanggung-tanggung ibadah, hitung-hitung ibadah, banding-banding ibadah, ibadah umat-umat terdahulu dahsyat-dahsyat. Umat Nabi Musa kalau sholat gak akan berhenti sujud sebelum batu yang di tempat sujud ini, kepalanya ini, keningnya ini, taruh batu itu sampai cekung baru berhenti sholatnya. Kalau zikir tasbih sampai keluar cahaya. Sudah hebat-hebat ibadahnya, panjang-panjang juga umurnya. Nabi Nuh saja Allah jelaskan di dalam Al-Quran, umurnya 950 tahun, masa dakwanya. Umur dakwanya 950 tahun, bukan umur kehidupan Nabi Nuh. Jadi katakan kehidupan Nabi Nuh ini 1500 tahun lebih hidup umurnya Nabi Nuh. Panjang-panjang umurnya, hebat-hebat ibadahnya. Tapi kata Nabi dalam satu mafhum hadis, bahwa tidak akan masuk surga nabi-nabi sebelumku sebelum saya masuk di dalamnya. Dan tidak akan masuk surga umat-umat sebelumku, umat-umat sebelumku sebelum dimasuki oleh umat-umat itu. Kita ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil badannya, sedikit lagi ibadahnya, tapi nanti di akhirat masuk surga duluan. Bukan karena hebatnya ibadah kita, bukan. Kita ini kalau mau lihat hitung ibadah, sholat 5 waktu saya bolong-bolong. Pegang Quran saja, Ramadan saja kadang-kadang. Sedikit sekali ibadahnya.
Tapi karena ada hubungan kita dengan Rasulullah SAW, maka kita jadi mulia. Semua yang berhubungan dengan Nabi ini mulia. Salat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lainnya. Salat di Masjid Nabawi 1 rakaat melebihi pahala sama dengan pahala 50.000 rakaat kita salat di masjid-masjid lainnya di seluruh dunia. Salat di Masjidil Aqsa 25.000 rakaat, pahalanya 25.000 rakaat melebihi salat kita di seluruh masjid-masjid di dunia. Semoga kita semua yang ada di sini yang sudah pernah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Allah berangkatkan lagi. Yang belum berangkat supaya Allah segerakan berangkat. Amin. Kenapa 3 masjid ini Allah muliakan begitu dahsyat pahalanya kalau ibadah di dalamnya? Karena 3 masjid ini berhubungan dengan Nabi. Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian Isra ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka 3 masjid ini Allah muliakan karena berhubungan dengan Nabi. Maka apa saja yang berhubungan dengan Nabi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara yang berhubungan saja dengan Nabi Allah muliakan, bagaimana dengan amalan yang Nabi diperintahkan, diajarkan, diantar di muka bumi ini untuk disampaikan kepada kita, kemudian kita amalkan sunnah itu dalam kehidupan kita, bagaimana mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sudah selayaknya kita bersyukur, bergembira. Allah jelaskan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab fadl Allah, kemuliaan Allah dan rahmatnya, dengan sebab kedua perkara ini, maka hendaknya orang-orang yang beriman ini berbahagia. Tidak ada fadl kemuliaan, tidak ada rahmat yang lebih besar kecuali diutus oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Maka falyafrahu, sudah selayaknya kita ini bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Maka tidak perlu ditanya dalil maulid itu mana. Untuk menunjukkan cinta ini tidak perlu dalil. Berbahagia, seorang ulama katakan, anak kita sejak lahir yang tidak jelas menjadi orang takwa atau orang jahat besarnya nanti. Kita senang dengan kelahirannya. Apalagi Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini dengan bawa cahaya, bawa pelita, bawa nur yang mengeluarkan kita dari kezaliman, yang mengeluarkan kita dari sebab-sebab dosa. Toh kita tidak senang dengan kelahiran Nabi SAW. Maka tidak perlu dalil nakli Al-Quran hadis, dalil akal saja dipakai. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Nabi dengan kelahiran beliau ini sangat perkara yang sangat penting. Apalagi di tengah-tengah suasana wabah pandemi seperti begini. Kita bertawasul mengharap keberkahan di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia ini. Dengan buat seperti ini, Allah senang lihat kita buat perkara seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima hajat kita, angkat wabah ini, mengembalikan kembali dalam keadaan normal lagi seperti dahulu kala. Apalagi model TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut ini angkatan yang punya spesial tersendiri di antara angkatan-angkatan yang lain. Kenapa? Dalam segi agama maksudnya. Kenapa? Karena satu-satunya angkatan yang pernah dimimpikan oleh Rasulullah SAW ini angkatan laut. Pernah suatu ketika Nabi baring-baring di rumahnya Ummu Haram dalam Bukhari Muslim. Nabi baring-baring di rumahnya sahabiah namanya Ummu Haram. Baring-baring tiba-tiba bangun, Nabi tertawa. Tertawa besar ini, bahagia. Maka Ummu Haram tanya, ya Rasulullah, apa yang buatmu tertawa bahagia seperti begitu? Maka Rasulullah katakan, Allah telah perlihatkan kepadaku segolongan umatku yang berjuang di jalan Allah di atas perahu-perahu, di atas kapal-kapal mereka. Mereka gagah-gagah di atas kapal mereka, sebagaimana raja-raja gagah perkasa di atas singgasana-singgasana mereka. Maka
Muharram katakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk di antara mereka. Maka Rasulullah katakan, Muharram, kamu termasuk di antara mereka. Rasulullah balik lagi, bangun lagi, tertawa lagi seperti begitu, bahagia lagi. Muharram tanya lagi, Rasulullah ceritakan yang sama lagi, diperlihatkan di sekolah umatku nanti. Orang-orang yang di atas perahu-perahu mereka, kapal-kapal perahu mereka, mereka gagah di atas kapal-kapal perahu mereka, sebagaimana raja-raja gagah di atas di atas singgah-sana mereka. Maka Muharram minta, ya Rasulullah, doakan saya seperti mereka, dan sebagai golongan di dalam mereka. Maka Rasulullah katakan, kamu termasuk di dalam mereka. Maka betul, di zaman Nabi belum ada angkatan laut, belum, masih padang pasir semua. Nanti mulai masuk kekhalifahan Umar bin Khattab, mulai tersebar asal agama. Pesisir-pesisir Mesir, pantai ini mulai ditaklukkan Islam, orang-orang mulai masuk Islam ramai-ramai. Masuk kekhalifahan Utsman bin Affan, baru dibuatlah angkatan perang, angkatan laut di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Angkatan laut pertama yang dikirim untuk menaklukkan Siprus, dakwah ke sana. Muharram termasuk di dalam angkatan laut pertama ini. Maka ketika sampai di Siprus, turun dari, saat itu Muharram lagi hamil, turun dari kapal, tunggangannya kepleset, jatuh Muharram, kemudian meninggal dalam keadaan hamil begitu. Maka orang pertama yang meninggal dalam angkatan laut, yang mati syahid pertama dalam angkatan laut ini, Muharram seorang wanita, bukan laki-laki. Jadi angkatan laut ini angkatan yang pernah diimpikan, ditertawakan, dibahagiakan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan cerita sama angkatan darat, nanti cemburu lagi. Ini masalah itu, masalah angkatan darat, masalah angkatan laut. Kebetulan saya di tempat angkatan laut, jadi saya bicara kemuliaan angkatan laut. Nanti kalau yang angkatan darat, ya saya bicara lagi angkatan darat. Jadi masing-masing punya. Cuma spesial angkatan laut, Rasulullah pernah memimpikan langsung. Bahagia aja Rasulullah lihat angkatan laut ini, sampai tertawa terbahak-bahak Rasulullah, bangun dari tidur langsung tertawa. Maka tuan-tuan, Bapak Ibu akan Allah, Bapak Ibu yang mulia, saya baca tadi, Pak Imam kirim tadi malam topik daripada Maulid ini untuk meningkatkan keteladanan, etos kerja, supaya tugas pokok TNI ini bisa terwujud di tengah-tengah pandemi wabah ini seperti ini. Saya buka-buka Google sedikit, apa tugas pokok TNI? Ternyata dahsyat tugas pokok TNI. Jaga kedaulatan, jaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini dahsyat kerja pokok TNI seperti ini. Saya pernah punya teman dulu waktu saya mondok, saya sudah selesai, kemudian ketemu di Jakarta. Perwira juga, sudah 2 malam. Saya bilang, Pak, jadi TNI enak? Wah, Ustaz, jangan. TNI itu keren saja, cuma baju bagus saja, gaji sedikit, umur pendek, jarang ketemu keluarga. Saya pikir-pikir, iya juga TNI, bilang keren saja. Jarang saya lihat, apalagi yang, maafkan saya, yang baru-baru merah 2 naik mobil ini jarang ini. Gaji sedikit, tempat di pelosok-pelosok. Kemudian saya tanya sama ustaz saya, Pak, bagaimana itu? Jadi TNI katanya begini. Ustaz saya bilang, memang kau lihat gajinya sedikit, memang kau lihat mereka jauh dari keluarga. Tapi kalau pertama mereka niati masuk TNI, niatnya betul-betul satu, untuk menjaga kedaulatan diri. Maka setiap hormat yang mereka hormati, bendera yang mereka hormati, setiap panas-panas yang mereka berdiri, setiap keringat yang turun dari mereka pusat, Allah jadikan pahala untuk mereka nanti di akhirat. Jangan lihat gajinya katanya. Apalagi ketika mereka mati dalam tugas, maka tidak usah lama-lama, langsung masuk surga tanpa hisab, digolongkan sebagai orang yang mati syahid di hadapan Allah Ta'ala. Perkara dunianya kecil, tapi perkara akhiratnya besar. Maka maksudnya dari keteladanan ini, untuk meningkatkan keteladanan ini, yang pertama sekali, supaya etos kerja ini baik, yang pertama sekali kita tanamkan niat kita untuk menjadi anggota TNI. Bukan maksud apa-apa, bukan untuk berbangga-bangga, bukan apa, tapi untuk berkhidmat melayani negara ini.
Sehingga setiap gerakan kita, setiap pengabdian kita, setiap capek-capek kita untuk negeri ini, malaikat catat semua ini. Ada ini Maulid Nabi, harus bicara tentang keutamaan Nabi, harus bicara tentang sunnah Nabi, keutamaan sunnah Nabi. Kalau kita tidak bisa menghidupkan seluruh sunnah Nabi, maka minimal kita ada niat dalam hati untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan termasuk menjaga keutuhan suatu negara merupakan sunnah terbesar, hubbul watan, mencintai negeri. Minal iman, sebagian daripada iman. Kita mungkin susah biara jenggot, di TNI ada aturannya. Susah pakai jubah kayak saya, di TNI ada aturannya. Susah pakai sorban, di TNI ada aturannya. Tidak apa-apa, tidak bisa menghidupkan sunnah seperti ini. Tapi minimal ada satu sunnah dalam kehidupan kita yang bisa kita amalkan, sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita datang, ya Rasulullah, saya ini umatmu di dunia. Rasulullah tidak ada tanda-tanda umat, jenggot tidak ada. Ini bersih, bingkilan. Terkena ada kirut-kirut untuk sujud. Dalam wajah tidak ada. Kemudian datang satu orang TNI, buka baju. Ya Rasulullah, peluru nih, gara-gara menjaga NKRI. Ya Rasulullah, patah tangan saya. Ya Rasulullah, patah. Orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat dibangkitkan bersama para sahabat yang datang dengan keadaan seperti mana mereka sahikan. Ini yang kita banggakan di hadapan Rasulullah. Maka pertama, niatkan diri kita menjadi anggota TNI semata-mata untuk berkhidmat melayani negeri. Yang kedua, menanamkan sifat amanah dalam diri kita. Untuk menjadi teladan, tapi tidak amanah, susah. Untuk meningkatkan etos kerja, tapi kalau tidak ada amanah dalam diri kita, sifat amanah, susah. Kita sudah Allah pilih dari sekian banyak yang mendaftar jadi anggota TNI, berapa sedikit saja yang diterima. Orang yang diterima ini, garis besarnya, bahasa kasarnya, telah Allah taruh amanah di pundak-pundak kita. Dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. La iman liman la amanatalah. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Setiap orang yang sudah ditakdirkan di muka bumi ini mempunyai sifat amanah masing-masing. Pak Imam punya sifat amanah Nabiul Bahar. Bagaimana menjadi imam? Saya juga punya amanah. Begitu juga komandan, bawahan, dan semuanya Allah sudah taruh sifat amanah masing-masing. Dan setiap amanah ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan ditanya di hadapan Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada diri kita. Maka salah satu untuk mencontoh keteladanan yang paling sempurna adalah mencontoh keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa kasih contoh, orang bisa memberikan teladan, tapi tidak bisa jadi teladan. Bicara teladan di mimbar seperti begini, harus begini. Tapi susah untuk menjadi teladan. Banyak orang yang susah jadi teladan. Tapi Rasulullah memberikan teladan, tapi juga menjadi contoh untuk teladan. Ini yang harus ada dalam diri-diri kita. Tidak hanya bicara tentang etos kerja, tapi kita bisa menjadi contoh untuk mengamalkan etos kerja. Dalam haji wada, haji pertama dan terakhir Nabi SAW, waktu rukun haul, cukur rambut, Rasulullah perintahkan sahabat untuk cukur rambut. Sahabat tidak ada yang mencukur. Rasulullah pusing. Jangan-jangan sahabat sudah tidak mendengar lagi perintah saya. Masuk di dalam tendanya. Kemudian Hafsah istri Nabi katakan, kenapa engkau risau ya Rasulullah? Rasulullah, saya sampaikan kepada sahabat untuk cukur rambut, mereka tidak ada yang mencukur. Maka Hafsah katakan, tidak usah perintah ya Rasulullah, kau kerjakan saja cukur rambut. Maka Hafsah cukur rambut Rasulullah SAW. Rasulullah keluar, sahabat lihat Rasulullah botak. Tidak diperintah, masing-masing mau cari kepala masing-masing. Mau kucukur. Sampai dalam
itikat yang baik, yang kedua amanah, yang ketiga terakhir melatih diri untuk menjadi teladan. Meningkatkan keteladanan ini tidak seperti main sulap, simsalabim jadi teladan. Tidak. Langsung menjadi teladan, tapi ada latihan, ala bisa karena biasa. Meningkatkan etos kerja, sungguh-sungguh di dalam kerja, tanggung jawab di dalam kerja. Dilatih dari awal, membiasakan diri di dalam amal. Kalau orang sudah biasa dalam amal, maka amal kebaikan, maka ketika dia tidak mengerjakan amal kebaikan itu, maka terasa aneh dalam tubuh dia. Sama juga, orang biasa minum cap tikus, satu hari telah minum cap tikus, tak pusing. Karena tubuhnya sudah terbiasa dengan seperti itu. Satu hari terpasang togel, pusing. Ngutang sana, ngutang sini, jual sana, jual sini. Menang satu kali, kalah 10 kali. Makanya Bang Rono bilang, juri haram. Kadang itu cuma menjanjikan kemenangan. Janji ji. Menang satu kali, setan kasih menang satu kali, 100 kali kalah. Jual rumah, jual ini, jadi habis semua. Ini tipu saja. Begitu juga kalau orang sudah terbiasa dengan amal kebaikan, terbiasa dengan sungguh-sungguh amanah dalam kerja, terbiasa untuk taat kepada komandan, terbiasa untuk taat dalam perintah yang baik, maka ketika tidak masuk dalam kerja, maka ketika tidak sungguh-sungguh dalam kerja, ada rasa lain dalam diri. Maka hadirin Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada maulid kita hari ini adalah belajar kita untuk mencintai kebaikan-kebaikan, membiasakan diri kita dalam kebaikan-kebaikan. Sebab di akhirat nanti setiap orang pasti menyesal. Yang di akhirat ini tempat penyesalan. Yang masuk surga pasti menyesal, apalagi masuk neraka. Yang bawa kebaikan sebesar gunung di akhirat nanti pasti menyesal, apalagi yang datang pada di akhirat tidak bawa kebaikan. Ada satu orang masuk surga terakhir, ada satu orang masuk surga. Kemudian dia lihat ke atas, temanku satu tingkat lebih tinggi daripada dia. Yang bedanya satu tingkat ini seperti langit dengan bumi. Bedanya ini. Maka dia tanya sama malaikat dalam Al-Bidayah wa Nihayah yang kita ceritakan. Malaikat, kok bisa? Padahal saya tugas sama-sama, sholat sama-sama, kadang sumbang juga dia 10.000, 10.000 juga sama. Kenapa bisa lihat di atas lebih tinggi satu tingkat, yang jauhnya seperti langit dan bumi, sementara saya di bawah? Malaikat bilang, kok dengan dia tuh memang tugas sama-sama, sholat sama-sama, sumbang sama-sama, cuma beda satu saja. Demammu itu cuma beda satu, lebih subhanallah daripada kamu. Cuma lebih satu subhanallah, beda surga, beda tingkat surganya seperti langit dan bumi. Makanya masuk surga pun menyesal, kenapa dulu tidak lomba dia 2 subhanallah? Kenapa tidak subhanallah? Begitu juga nanti yang datang, kenapa saya cuma 1 kali haji? Kenapa saya tidak 2 kali umroh? Kenapa saya tidak kali umroh? Kenapa saya cuma bangun 1 masjid? Kenapa tidak 2 masjid? Kenapa saya cuma hafal 1 Quran? Kenapa tidak 2 Quran? Kenapa cuma anak saya 1 saja yang jadi habis? Kenapa tidak 2 yang jadi habis? Yang buat kebaikan saja menyesal, apalagi yang ke akhirat. Kenapa saya tidak sholat? Kenapa saya lupa Quran? Tidak pernah sholawat di atas Nabi, lupa pada Nabi. Maka kita belajar di hari yang mulia ini, belajar mencintai kebaikan. Awal untuk bisa mengamalkan kebaikan adalah menumbuhkan rasa cinta. Kalau sudah cinta pada sesuatu, maka kita akan berkorban untuk mendapatkan sesuatu itu. Cinta pada mince, maka kita akan berkorban untuk mendapatkan mince. Cinta pada mobil, maka kita akan berusaha supaya dapat mobil. Begitu juga kalau kita sudah tanam rasa cinta pada Rasulullah, maka kita akan berusaha mengamalkan sunnah Nabi supaya mendapatkan Rasulullah SAW. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima semua pengorbanan kita di hari ini, di hari yang mulia ini, menjadikan kita semua sebagai ahli-ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di sini seperti ini, nanti juga di akhirat di surga kumpul juga seperti ini. Amin. Kita mau bahagia makan makanan surga. Kalau sekarang masih makanan kotak, di surga nanti kumpul kita makan makanan surga. Amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiul Awal di bulan kelahiran Nabi SAW, maka kita bertawasul dengan kebaikan bulan ini, semoga hayat kita diampuni
kami dengan kesederhanaan ini ya Allah, berusaha untuk menunjukkan kegembiraan kami dengan kelahiran kekasih-Mu ya Allah. Terima pengorbanan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkan kami nanti di saat akhirat ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kami rindu melihat wajah beliau ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk memeluk tubuh beliau ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah, kami rindu ya Allah. Ya Allah, di dunia ini kami tak pernah melihat wajah beliau ya Allah. Jangan Kau berikan kami di akhirat juga termasuk orang-orang yang tak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, terlalu jauh kami dari kehidupan Nabi ya Allah. Kami tak sempat untuk memegang tangannya ya Allah, mencium kedua tangannya ya Allah. Jangan Kau jadikan kami juga di akhirat sebagai orang yang terhalang untuk mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terima kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk dapat meminum telaga Kausar ya Allah, langsung dari tangan Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, teman-teman kami yang sedang tugas ya Allah, Kau beri mereka kesehatan ya Allah. Berikan mereka umur panjang ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah. Keluarga kami yang kami tinggalkan di kampung halaman kami ya Allah, Kau jaga mereka ya Allah. Istri anak kami ya Allah, orang tua-tua kami ya Allah. Beri mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Allah. Lindungi mereka dari segala mara bahaya ya Allah. Melindungi mereka dari segala ancaman-ancaman ya Allah. Engkaulah sang penjaga, sebaik-baik sang penjaga ya Allah. Kami titipkan mereka kepada-Mu ya Allah dalam tugas-tugas kami yang jauh dari mereka di sini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terimalah permintaan kami ya Allah. Ya Rabbi ya Allah ya Rabbi, penuhilah hajat-hajat baik kami semua ya Allah. Yang punya utang kami ya Allah, melunasi utang-utang kami ya Allah. Yang punya tunggangan tunggangan kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati bawa utang ya Allah. Jangan biarkan kami mati bawa tunggangan ya Allah. Sehingga ruh kami bergelantungan antara langit dan bumi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terimalah doa kami, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti di surga nanti bersama Nabi-Mu ya Allah, bersama sahabat-sahabat-Mu ya Allah, bersama orang-orang soleh ya Allah. Tertawa bahagia menikmati keindahan surga untuk selama-lamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.